Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan ke depan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu ambil absen dulu ya. Anissa, Ibu, Valen, Ibu, Aziza, Ibu, Hamid, Ibu, Urwa, Ibu, Teta, Ibu. dihadir semua ya. Nah, kemudian kita lanjut menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, gaya adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian di saat terakhir pembelajaran harus bisa membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil. Tartil itu apa? Secara pelan-pelan. Kemudian bisa mempraktikkan hukum bacaan sukun atau tanwin dan tajwid lainnya. Jadi materi kita pada minggu ini pada bab 6 itu mari mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Cuman yang kita bahas pada minggu ini yaitu membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil dan mempraktikkan hukum bacaan sukun atau tanwin dan tajwid lainnya yang ada pada surat At-Tin. Hari ini kalian sudah mengaji dari pagi? Ada mengaji?
setiap malam pasti mengaji nak. Nah, kemudian kita baca dulu surat At-Tin sama-sama. Pasti kalian sudah pernah belajar ini di masjid atau di surau tempat mengaji kan? Nah, kita baca sama-sama dulu dari Ta'awuz. Ya, kita sama-sama bacanya. A'udzubillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Coba baca Anissa ayat pertama sama ayat kedua. Dari Bismillah. Iya, dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladin Ayat 1 amin. sampai 2 dulu. Lanjut ayat 3 sama 4 siapa? Kalian? Wa hadzal baladin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah, lanjut. Aliza. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadna wasala safu Asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Lanjut ayat 7 dan 8. Amit. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman yukalli bapak bidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lanjut Urwa ayat 1 lagi sama 2. Bismillahirrahmanirrahim. Watini Lanjut Jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi taqwim. Ada di dalam surat itu, surat At-Tin itu ada yang berwarna baik. Nah, apa
Wazaitun. Apa itu? Lanjutnya. Yang ini. Ini apa? Ada waw mati. Ketika wakaf apa namanya ini? Mat apa? Mat tarik lisukun karena dia berhenti di sini. Waturi sinin sama juga mat tarik lisukun. Ini waha ini mana apa? Mat alif. Ada baris tegak di situ. Kemudian laqad. Ada dal mati di sini. Apa namanya? Qalqa. Apa? Qalqa. Insa. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Ikfa. Apa hukum bacanya? Sama-sama istaide. Bagaimana bacanya? Insana fi apa? Fi ya. Ahsani taqwim wim mat arif summa radad mat baris tegak atau matabi'i. Safilin mat matabi'i ada baris tegak. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Panjang. Berapa panjangnya? 1 alif. Walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Sini. Fama. Matabi'i apa? Matabi'i apa? Apa yang ada di sini? Baris panjang. Itu apa? Mat alif namanya fama. Yukadzibuka ba'du biddin. Biddin apa? Biddin itu apa? Mat alif lisukun. Mat alif lisukun. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sama ada baris tegak di sini berarti matabi'i. Ini apa namanya tuh? Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, sudah nampak gambarnya? Sudah, Bu. Ini gambar apa? Buah apa namanya? Buah zaitun. Buah zaitun. Mana yang buah zaitun? Yang hijau, kekuningan atau yang apa? Yang hijau kekuningan. Buah zaitun yang ini buah tin. Buah tin. Jadi kalau kalian lihat bertemu dengan buah ini namanya buah tin, ini buah zaitun. Gambar yang kedua gambar apa? Gambar meka. Gambar meka. Yang ketiga Gambar gunung apa? gunung apa ini? Gunung enggak. Ini terdapat semuanya di dalam surat At-Tin. Apa yang ada di dalam surat At-Tin? Kita lihat artinya dulu. Gunung Sinai. Berarti gunung yang ada di dalam gambar adalah gunung Sinai. Nah, ini gunung adalah tempat pertama kali Nabi Musa menerima wahyu. Dalam surat At-Tin, Mekah ini adalah negeri yang aman.
Nah, Pak, tugas kalian ini memperhatikan gambar ini. Nanti kalian tulis kalian kan sudah ibu bagi 2 kelompok. Coba perhatikan gambar 4 dan 5. Nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing jawabannya ya. Apa jawabannya? Sudah kalian perhatikan? Nanti kalian bekerja sama satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, cari jawabannya. Gambar tentang apa ini? Sudah kalian perhatikan? Nah, lanjut perhatikan, simak video yang ibu tampilkan. Tahukah kalian inilah 10 anggota tubuh yang akan berbicara saat di akhirat. Apa yang dilakukan manusia di dunia ini pada hakikatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap bagian dari tubuh kita pada hari kiamat akan berbicara mengenai apa saja yang telah dilakukan maksiat yang kita lakukan. Maka di hari kiamat nanti sesungguhnya mulut kita akan terkunci. Tubuh-tubuh kita yang pernah bermaksiat akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Abu Bakar Al-Hasan berkata bahwa ada 10 anggota tubuh manusia yang akan berbicara pada hari kiamat, yaitu 2 telinga, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, kulit dan lisan. Kelak tidak ada tubuh yang berdusta di hadapan Rabb-Nya. Nah, tugas kalian mencari pertanyaannya ini. Menyusun pertanyaan dengan kata bantu ataunya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apa yang kalian amati? Kelompok 1 itu bertugas mendiskusikan masalah yang pertama, yaitu mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya? Silakan tulis jawaban kalian di kertas yang dibagikan. Apa penyebab orang sakit? Mendiskusikan mengapa manusia mengalami sakit, apa yang menyebabkan mereka sakit. Silakan. Silakan kelompok pertama, ya. Kelompok kedua menjadi pertanyaan kedua, mengapa manusia mengalami sakit, apa menyebabkan mereka sakit. Kelompok pertama, mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan video. Berdasarkan video ya. Kalau yang kelompok kedua silakan diskusikan. Ketiga, bicarakan apa yang menyebabkan manusia itu sakit. Silakan. Itu diskusi ini. Tulis jawabannya. Sudah selesai? Silakan tampil kelompok 1 ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Dari pertanyaannya, apa tadi pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2 dulu ya. Pertanyaannya apa tadi? Ya, mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Berarti perbuatan dosa. Ya, silakan jawabannya. Karena manusia tidak bisa melakukan perbuatan maksiat tanpa tubuh, maka jagalah tubuh dan janganlah kamu berbuat maksiat. Ya, jadi gimana itu jawabannya? Jadi di sini Ibu lebih jelaskan kenapa manusia itu melakukan perbuatan dosa dengan anggota tubuhnya. Yang pertama, kelemahan akal dan iman, karena mereka tidak mempunyai akal dan iman. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Misalnya kita berteman dengan orang yang mencuri, pasti kita juga bisa terbawa arus. Kemudian kelemahan dalam mengelola nafsu. Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 2. Maju ke depan. Sini lah. Mengapa manusia mengalami sakit? Apa yang menyebabkan mereka sakit? Silakan dijawab. Karena makanannya tidak bergizi dan kalau yang lain hujan-hujanan kita bisa sakit. Berarti kalau kita tidak makan makanan yang bergizi, kita bisa sakit. Kemudian mandi hujan.
sebaik-baiknya. Silakan dulu tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Lanjut, nah ini menyebabkan manusia sakit. Namun di dalam pandangan agama itu kalau kita sakit sudah bisa disebut dengan takdir. Sudah paham sampai di sini? Sudah? Kelompok 2 sudah paham? Nah, mengenai surat akhir tadi, tajuk-tajuknya hukum normatif atau pendidikan, sebelumnya pasti kalian sudah belajar di masjid, di tempat mengaji. Nomor 1, ikhfa itu apabila nun mati bertemu dengan huruf yang 15. Apa saja hurufnya? Ka, sin, apa lagi? Dal, dal, sa, ta, sa, jim, apa lagi? Kaf, shad, qaf, sin, shin, qaf, dha. Ada di sini enggak yang nun mati bertemu dengan huruf sin? Coba tunjuk teman mana yang hukumnya ikhfa tadi. Silakan. Ada dari kelompok 1. Mana yang nun mati bertemu? Ada nun mati di situ enggak? Ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Ini dinamakan dengan ikhfa. Ada lagi nun mati bertemu dengan ba. Apa bacanya? Iklab. Nah, tugas kalian sekarang kan sudah ibu bagikan Al-Quran. Nah, cari di dalam Al-Quran tuh hukum izhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, izhar apa? Apabila nun mati bertemu dengan huruf yang 6. Yang mana dulu? Alif, ha, kan? Alif, ha, wa, ain, ghain, ha. Nah, jadi dalam Al-Quran tuh kelompok. Cari, ya, kelompok. Tuliskan ayatnya di sini. Jadi di dalam Al-Quran. Cari semua. Bacakan. Bagaimana cara membacanya juga? Dari kelompok 1 Akan mempresentasikan diskusi tentang pembacaan mati tentang hukum bacaan mati atau tanwin. Yang pertama, izhar contoh bacaan wa ma unzila. Wa ma unzila bisa dituliskan Bapak? Wa ma unzila. Mana ini Pak? Teman. Dengan huruf qaf. Bacanya apa? Qada. Ini idgham bilaguna ada. Bagaimana cara bacanya? Nomor 2. Salah. Bacanya layya qadira. Layya qadira. Bingung. Yang lagi bertemu dengan huruf yang maka baca dengung. Kemudian idgham bilaguna. Allan. Nah, allan. Allan bukan anlan. Kalau anlan salah. Allan. Kemudian ikhlas. Salah. Mambakhila. Mambakhila. Nah, dirubah bunyi nun mati itu menjadi huruf mim. Bahasanya jadi mambakhila. Nomor 1 juga sama. Contohnya mambakhila. Dengan bila gunanya nun mati bertemu dengan huruf ra. Mir rabbihim, bukan min rabbihim. Mir rabbihim. Jadi kami gunanya
Sudah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Buku 1. Kalau pelajaran kita hari ini apa yang bisa disimpulkan? Silakan simpulkan. Kita belajar mat. Apalagi? Belajar membaca surat Atin. Bagaimana cara membaca surat Atin? Kenapa kita harus tahu tajwidnya? Supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Kalau kita tidak tahu tajwidnya, maka salah artinya, salah membacanya, salah artinya. Ya, itu tujuannya kita memahami tajwid. Apalagi yang kita pelajari hari ini? Hukum memati dan tanwin. Ada berapa tadi kita pelajari? Hah? Silakan. Coba ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan berdiri, salam dulu sama ibu. Ya, silakan pulang. Terima kasih ya.